Apa aturan tak tertulis di industri Anda yang semua orang ikuti tanpa pernah bertanya mengapa? Dan bagaimana jika cara kita selalu melakukannya justru adalah tembok terbesar yang menghalangi terobosan Anda berikutnya? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah keahlian yang menurut saya adalah fondasi dari semua pemikiran strategis yang sejati. Ini bukanlah tentang memiliki data yang lebih banyak atau spreadsheet yang lebih rumit. Ini adalah tentang keberanian untuk melakukan sesuatu yang terasa tidak nyaman, bahkan sedikit memberontak, menantang asumsi. Di setiap perusahaan, di setiap industri, ada serangkaian keyakinan yang tak terlihat. Keyakinan tentang bagaimana dunia bekerja, apa yang diinginkan pelanggan, dan bagaimana cara untuk sukses. Keyakinan-keyakinan ini seiring waktu mengeras menjadi dogma, menjadi aturan main yang semua orang terima begitu saja. Bayangkan sebuah jalan setapak di tengah hutan lebat. Selama bertahun-tahun, semua orang melewati jalan itu. Jalannya jelas, aman, dan bisa diprediksi. Tidak ada yang tersesat. Jalan setapak ini adalah kumpulan asumsi kita. Ia efisien. Ia membantu kita bernavigasi dengan cepat tanpa harus berpikir ulang setiap saat. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini satu-satunya jalan? Apakah ini jalan tercepat? Apakah ada jalan lain yang pemandangannya jauh lebih indah? Kita menjadi begitu sibuk berjalan di atas jalan setapak itu, sehingga kita lupa bahwa kita sebenarnya berada di dalam hutan yang luas penuh dengan kemungkinan. Inilah jebakan dari apa yang ada atau what is. Kita menjadi begitu ahli dalam mengoptimalkan jalan setapak yang ada, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk membayangkan jalan yang sama sekali baru. Dan di dunia yang berubah dengan kecepatan eksponensial, perusahaan yang hanya fokus pada jalan setapak yang ada, pada akhirnya akan tertinggal oleh mereka yang berani membuka jalan baru di tengah hutan. Kisah industri jam tangan Swiss adalah sebuah pelajaran abadi tentang bahaya dari asumsi yang tidak pernah ditantang. Selama berabad-abad, industri jam tangan Swiss dibangun di atas satu asumsi fundamental, bahwa nilai sebuah jam tangan terletak pada presisi mekanisnya yang rumit dan keahlian tangan yang luar biasa. Mereka adalah yang terbaik di dunia dalam membuat mesin-mesin kecil yang indah ini. Lalu datanglah teknologi quartz dari Jepang. Jauh lebih akurat, jauh lebih murah untuk diproduksi. Apa reaksi industri Swiss? Mereka meremehkannya. Asumsi mereka berkata, itu bukan jam tangan asli. Itu hanyalah sebuah gadget elektronik murahan tanpa jiwa. Mereka benar jika dilihat dari kacamata asumsi mereka. Tapi mereka gagal melihat bahwa asumsi pasar sedang bergeser. Bagi sebagian besar orang, pekerjaan sebuah jam tangan bukanlah untuk menjadi pusaka mekanis, tapi untuk menunjukkan waktu secara akurat dan menjadi aksesori fashion. Industri jam tangan Swiss hampir punah, bukan karena mereka tidak bisa membuat jam yang bagus, tapi karena mereka terlalu terpaku pada asumsi mereka tentang apa arti jam tangan yang bagus itu. Mereka terjebak dalam apa yang ada. Untungnya, cerita mereka tidak berakhir di sana. Seorang visioner bernama Nicholas Hayek datang dan melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia menantang asumsi itu dari akarnya. Ia bertanya, bagaimana jika sebuah jam tangan tidak harus rumit dan mahal? Bagaimana jika ia bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, penuh warna, dan ekspresif? Dari pertanyaan bagaimana jika atau what if itulah lahir Swatch, sebuah jam tangan plastik yang murah diproduksi secara massal dengan desain yang selalu berubah. Swatch tidak mencoba bersaing dengan Seiko dalam hal teknologi kuarsa. Ia menciptakan sebuah permainan baru. Ia menjual fashion dan identitas, bukan hanya waktu. Dan dalam prosesnya, ia menyelamatkan seluruh industri jam tangan Swiss. Kisah ini menunjukkan bahwa lompatan kreatif terbesar, lompatan dari apa yang ada ke bagaimana jika, selalu dimulai dengan menantang asumsi yang paling mendasar sekalipun. Jadi, bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk menjadi penantang asumsi yang lebih baik? Bagaimana kita bisa mulai melihat hutan di luar jalan setapak kita? Ada dua teknik sederhana, namun sangat kuat yang bisa kita gunakan. Teknik pertama adalah rantai pertanyaan mengapa. Ini adalah teknik yang dipinjam dari seorang anak berusia 5 tahun.
Anak-anak adalah penantang asumsi alami karena dunia mereka belum dipenuhi oleh dogma. Senjata utama mereka adalah satu kata sederhana, mengapa? Di dunia korporat, kita seringkali berhenti bertanya mengapa terlalu cepat. Kita menerima jawaban pertama sebagai sebuah fakta. Coba lakukan ini di tim Anda. Ambil satu proses atau aturan yang sudah berjalan lama. Misalnya, kita selalu mengadakan rapat penjualan setiap Senin pagi. Lalu, mulailah rantai pertanyaan itu. Mengapa kita mengadakan rapat setiap Senin pagi? Jawaban pertama mungkin untuk melaporkan hasil penjualan minggu lalu. Mengapa kita harus melaporkannya di hari Senin pagi? Agar manajer bisa menyiapkan laporannya untuk direksi. Mengapa direksi membutuhkan laporan itu di hari Senin? Karena, sejujurnya saya tidak tahu. Sepertinya sudah dari dulu begitu. Seringkali ketika kita menarik benang mengapa ini cukup jauh, kita akan menemukan bahwa alasan orisinal di baliknya sudah tidak lagi relevan. Mungkin dulu sistemnya manual dan butuh waktu untuk mengumpulkan data. Sekarang, dengan dashboard digital, semua data sudah tersedia secara real time. Rapat Senin pagi yang menyita waktu itu mungkin hanyalah sebuah ritual sisa dari masa lalu, sebuah artefak asumsi yang tidak lagi melayani tujuan apapun. Dengan berani bertanya mengapa berulang kali, kita membuka ruang untuk bertanya, apakah ada cara yang lebih baik? Teknik kedua yang membawa kita dari analisis ke imajinasi adalah pertanyaan dunia ideal. Ini adalah lompatan dari memperbaiki apa yang ada menjadi membayangkan apa yang mungkin. Pertanyaannya sederhana. Di dunia yang ideal, tanpa batasan apapun, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan ini memaksa kita untuk sementara waktu melepaskan semua belenggu yang biasanya membatasi pemikiran kita. Anggaran, teknologi yang ada, peraturan, politik kantor. Kita diundang untuk bermimpi. Bayangkan sebuah tim di perusahaan logistik sedang mencoba mengurangi waktu pengiriman. Jika mereka tetap berada dalam kerangka apa yang ada, mereka mungkin akan berdiskusi tentang rute truk yang lebih efisien atau sistem gudang yang lebih baik. Ini adalah perbaikan inkremental. Tapi jika pemimpin mereka mengajukan pertanyaan dunia ideal, di dunia yang ideal, bagaimana sebuah paket bisa sampai dari titik A ke titik B? Tiba-tiba percakapan berubah. Seseorang mungkin berkata, di dunia ideal, paket itu akan berteleportasi. Tentu saja teleportasi belum ada, tapi ide instan itu adalah sebuah benih. Dari sana, pertanyaan berikutnya muncul. Apa cara paling mendekati teleportasi yang bisa kita lakukan dengan teknologi saat ini? Mungkin jawabannya adalah drone. Mungkin jawabannya adalah jaringan printer 3D lokal. Pertanyaan dunia ideal membuka pintu ke solusi-solusi yang sama sekali baru, yang tidak akan pernah kita temukan jika kita hanya mencoba memperbaiki jalan setapak yang sudah ada. Kisah penemuan post-it notes di 3M adalah contoh klasik dari kekuatan menantang asumsi. Seorang ilmuwan bernama Spencer Silver sedang mencoba membuat perekat super kuat, tapi ia gagal. Ia justru menciptakan perekat yang sangat lemah, yang bisa menempel dan dilepas berulang kali tanpa meninggalkan bekas. Asumsi yang berlaku saat itu adalah perekat yang baik adalah perekat yang kuat. Berdasarkan asumsi itu, penemuan Silver adalah sebuah kegagalan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu harus diapakan kegagalan ini. Lalu datanglah Art Fry, seorang kolega di 3M. Suatu hari saat bernyanyi di paduan suara gereja, ia merasa frustrasi karena pembatas buku di buku nyanyiannya terus-menerus jatuh. Disinilah lompatan kreatif itu terjadi. Art Fry menantang asumsi fundamental itu. Ia bertanya, bagaimana jika perekat yang buruk ini sebenarnya bagus untuk sesuatu yang lain? Bagaimana jika kelemahan ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan? Ia membayangkan sebuah pembatas buku yang bisa menempel sementara, sebuah pembatas buku yang tidak permanen. Dari pertanyaan bagaimana jika, itulah post-it notes lahir. Sebuah produk miliaran dolar lahir dari sebuah kegagalan yang dilihat melalui lensa asumsi yang baru. Saya ingin mengajak Anda untuk mencoba sebuah latihan sederhana bersama tim Anda. Saya menyebutnya lokakarya pembalikan asumsi. Pertama, tuliskan 5-10 hal yang semua orang tahu benar tentang industri Anda. Ini adalah dogma-dogma Anda. Misalnya, di industri kami, pelanggan selalu memilih harga termurah.
Atau untuk sukses, kita harus punya kantor fisik di setiap kota besar. Lalu, untuk setiap asumsi itu, lakukan sebuah eksperimen pikiran. Tanyakan, bagaimana jika yang sebaliknya yang benar? Bagaimana jika pelanggan sebenarnya bersedia membayar lebih untuk pengalaman yang luar biasa? Ini mungkin akan memicu ide tentang layanan premium. Bagaimana jika kita bisa melayani seluruh negeri dengan lebih baik tanpa kantor fisik sama sekali? Ini mungkin akan memicu ide tentang model bisnis digital yang radikal. Latihan ini mungkin tidak akan langsung memberi Anda jawaban, tapi ia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia akan mengguncang fondasi pemikiran Anda. Ia akan mengingatkan Anda bahwa jalan setapak yang sedang Anda lalui bukanlah satu-satunya pilihan. Pemikiran strategis yang sejati bukanlah tentang memiliki semua jawaban. Ia adalah tentang memiliki keberanian untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaan yang menantang, yang memprovokasi, dan yang membuka pintu ke dunia bagaimana jika. Karena terobosan terbesar dalam sejarah bisnis tidak pernah datang dari mereka yang mengikuti peta. Mereka datang dari mereka yang berani menggambar peta yang baru. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam, connect dengan saya, let's exchange insights.